Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Mas. Dengan Mbak Dewi ya? Halo, Iya, dengan Mbak Dewi iya, ya. iya. Mbak Dewi di Tanah Putih. Silakan dimulai ceritanya Mbak Dewi. Ceritanya dari hari Selasa kemarin, saya kan mau jalan-jalan ke Bundaran Ciledug sama anak saya setelah sholat asar. Setelah saya itu jalan menuju ke taman ya Mas ya. Di situ saya mungkin lewat ke lorong kan jarak 500 meter ada lorong. Situ ada pohon sawo sama pohon mangga. Setelah itu tuh saya jalan sama anak saya. Saya cuma bercanda, ya dek pulang, nggak jadi ke taman. Dia nggak mau. Terus kita lanjut lagi ke jalan lagi, mau ke arah SD Jomblang 2 itu. Sebelum SD Jomblang kan ada gang situ ya Mas, ada rumah kosong. Saya gandeng anak saya itu, dia sempat terjatuh lepas dari genggaman saya. Dia bilang, jangan dorong-dorong dong gitu. Nah saya tanya, loh yang dorong siapa? Padahal di belakang itu nggak ada orang sama sekali, temanku. Dia bilang gitu. Teman siapa dek? Itu di belakang ada temanku, kuntilanak sama pocong gitu. Terus aku bilang sama dia, coba ditanya kenapa dia ikutin kita. Dia bilang, dia jawab, kenapa kamu ikutin kami? Dia terus katanya yang ditanya itu dia bilang takut sama yang jaga di rumah lah, jaga di rumah. Terus dia itu sampai ke lapangan Taman Ciledug itu dia masih ngobrol terus. Saya kan gak enak dilihat sama banyak orang. Dek jangan gitu, kamu tuh ngobrol sama siapa? Sama temanku. Yuk teman-teman, dia tuh gitu. Terus ada yang jual es krim, saya ajak, yuk deh beli es krim kan. Saya gini apa? Biar dia nggak terlalu ngobrol gitu loh Mas. Masih gitu ya teman-teman, kita beli es krim gitu. Tak tanyain, temanmu masih ngikutin nggak? Masih, itu di belakang gitu. Pertanyaannya itu dari mana ya Mas? Dari rumah atau emang dari yang saya lewatin itu ya? Tapi emang sejak kapan putranya begitu? Dia emang dari kecil sih dia gitu. Nggak, maksudku Mbak menyadari ada obrolan itu baru saat itu pas main atau dari Gimana Mas? Gimana? Itu Mbak Dewi menyadari putranya namanya siapa? Sorry, maaf. Namanya Haidar. Umur? Haidar. Umur? Oh, umur 5 tahun lebih 8 bulan. Oke. Adik Haidar ini maksudnya Mbak menyadari dia ngobrol sama sosok lain itu dari kapan? Pas kejadian itu di Taman Cinde itu atau? Ya dari Taman Ciledug itu. Enggak, maksudnya sebelum Dari hari belum pernah. Oh, belum pernah. Apa cuman rekayasa anak saya aja bagaimana? Selamat malam Mbak Dewi. Jadi memang sosok ini ya Mas, dua sosok ini memang benar apa ya, mengikuti anaknya Mbak Dewi gitu ya. Jadi memang anaknya Mbak Dewi itu nggak mengada-ngada. Bahkan sampai sekarang pun sosok tersebut masih mengikuti Mas. Oke. Ini karena sinyalnya jelek, jadi sambungan ke Mbak Dewi memang akhirnya terputus. Tapi langsung aja kita tanggapin ya, karena kayaknya secara umum ceritanya udah tersampaikan semuanya gitu. Jadi silakan. Jadi memang anaknya Mbak Dewi ya memang diikuti ya. Memang diikuti dua sosok tersebut gitu. Kalau sosok ini ya, sosok astral yang mengikuti anaknya Mbak Dewi ini, kalau yang saya rasakan itu sosok tersebut dari ini ya Mas ya, yang dibilang pohon-pohon sawo itu tadi ya. Jadi bukan dari rumah kalau menurut saya.
Jadi memang ketemu di jalan lah gitu ya. Mengapa kok sampai bisa mengikuti anaknya Mbak Dewi sampai sekarang gitu ya? Jadi sosok ini suka ya Mas ya, suka dengan anaknya Mbak Dewi, sedangkan gini, sosok tersebut suka kepada anaknya Mbak Dewi karena anaknya Mbak Dewi pun menganggap sosok ini sebagai temannya gitu Mas. Jadi sosoknya pun senangnya itu menjadi lebih gitu loh Mas. Ya. Karena ada katakanlah seseorang yang mau mengakuinya sebagai temannya gitu. Tapi sedikit aneh gini sih Mas. Biasanya itu kan sosok itu ketika mereka mau pendekatan gitu, mendekati sama anak-anak terutama, mungkin kan akan menampilkan wujudnya ya wujud yang lebih bersahabat gitu loh, kayak sama-sama anak-anak atau apa. Tapi di sini kok dia menampilkan wujudnya kayak tadi seperti disebutkan gitu, pocong, kuntilanak. Ya, gini Mas, sosok tersebut yang saya rasakan ya Mas ya, yang saya tahu itu sosoknya itu nggak bisa menyerupai ya Mas ya. Jadi memang yang ditampilkan itu memang sosok aslinya gitu. Oh, kebetulan sosok ini ilmunya segitu gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Yang saya tahu sosok tersebut nggak bisa menyerupai apa gitu. Bukannya nggak bisa, tapi belum bisa gitu ya. Kita katakanlah belum bisa gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya sosok tersebut menampakkan atau mewujudkan dirinya ya apa adanya gitu. Oke. Soalnya kan kita sering tuh bahas ya, kalau sosok astral itu juga mereka punya tingkatan level. Iya. Kemampuannya gitu. Betul. Sebenarnya sosok astral pun seperti manusia ya Mas ya. Jadi ingin mencapai katakanlah ilmu yang tinggi, sosok tersebut juga kayak bertapa, berpuasa, kayak ya lelaku lah seperti itu. Sebenarnya sama saja.